Ajal manusia. Akibat hutangnya membengkak dan tidak dapat membayar, seorang lelaki muda nekat hendak membunuh diri. Ia memilih tempat yang sepi dan membuat simpul tali pada sebatang ranting pohon nangka, lalu memasukkan lehernya ke dalam jeratan dan menendang batu yang dipakainya untuk pijakan kaki. Begitu tubuhnya tergantung, ternyata ranting itu patah, tidak kuat menahan berat badannya. Ia jatuh ke tanah persis di atas tumpukan kotoran kerbau. Kurang ajar, mati yang kucari, malah yang kuperoleh tai kerbau, umpatnya. Kemudian ia berusaha lagi, kali ini dengan menunggu mobil yang melaju kencang di sebuah tikungan curam. Di bawahnya terbentang jurang dalam pada suatu malam yang gelap. Dari kejauhan muncul bis yang dipacu supirnya untuk mengejar tambahan penumpang. Begitu bis tersebut sudah dekat, ia melemparkan dirinya ke tengah jalan agar terlindas oleh bis itu. Apa hendak dikata, sopirnya bermata was. Melihat ada orang terlempar ke jalan, ia membuang tajam roda setir ke kanan. Lantaran terlalu patah, bis itu tidak dapat dikendalikan, langsung tercebur ke dalam jurang. Semua penumpang dan sopirnya tewas. Dengan murung, lelaki muda itu menggumam, "Aku yang paling pingin mati, malah mereka yang mati." Akhirnya ia mencari jurang yang lain. Di situ ia terjun dari atas sambil memejamkan mata. Ternyata bukan di jurang dalam ia terhempas, hanya sebidang kebun teh yang rimbun. Ia cuma menderita luka-luka ringan dan ditolong oleh janda pemilik kebun itu. Sesudah sembuh, janda itu tertarik dan meminta kepada lelaki tersebut untuk bersedia menikahinya. Karena janda itu masih muda dan kaya, serta sanggup membayar lunas semua utangnya, maka lelaki itu tidak berkeberatan. 3 tahun sudah lelaki itu menjadi suami yang bahagia, beristri cantik, kaya, dan hidup di tanah pegunungan yang segar. Ia lupa akan niatnya hendak bunuh diri, bahkan sekarang menjadi takut mati. Pada suatu malam, ia bermimpi didatangi malaikat maut. Kepadanya malaikat maut berkata, "Besok jam 9 pagi engkau akan mati." Ia terbangun dan ketakutan. Ia ingin segera lari dari tempat itu untuk menghindari malaikat maut. Maka walaupun hujan lebat, ia mengeluarkan mobil tanpa pamit lagi kepada istrinya. Ia memacunya dengan kencang di jalanan. Ketika melewati tikungan tajam tempat 3 tahun yang lalu sebuah bis terjerumus ke dalam jurang akibat ulahnya, ia makin takut, sebab pada saat itu persis jam 9. Akibatnya, ia tidak dapat mengendalikan kendaraannya karena terlalu lama melihat jam tangannya. Mobilnya selip dan terjatuh ke dalam jurang. Laki-laki itu mati seketika. Karena itu, kematian jangan dicari, tetapi jangan pula ditakuti. Mereka yang mencari kematian berarti menyanyiakan hidup. Itu adalah dosa besar. Dan mereka yang takut mati seharusnya tidak usah hidup, sebab hidup itu pasti mati.